wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Andini Oktavelia Putri, biasa dipanggil Ibu Andini. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat dan baik ya. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang seni musik. Seni musik secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni seni dan musik, yang masing-masing katanya memiliki arti. Seni adalah dimensi ciptaan atau rasa manusia yang dituangkan dalam media tertentu untuk menyalurkannya atau mengimplementasikannya kepada orang lain. Kemudian, kata musik yang berasal dari kata musikos, artinya dalam bahasa Yunani adalah dewa keindahan yang memiliki kekuasaan pada bidang seni dan keilmuan. Seni musik kemudian diartikan sebagai bidang keilmuan atau aliran seni yang menggunakan nada dan suara atau kombinasi hubungan temporal untuk menyampaikan ekspresi, pesan, atau nilai-nilai seni kepada orang lain dalam satu kesatuan dan kesinambungan. Jadi, pengertian seni musik adalah sebuah cabang seni yang lebih fokus mengutamakan penggunaan harmoni, melodi, irama, tempo, dan vokal sebagai sarana menyampaikan nilai-nilai seni itu sendiri dari seniman atau pembuat seni kepada orang lain atau penikmat seni. Adapun manfaat seni bagi kita, yang pertama, sebagai media ekspresi. Wujud ekspresi dalam seni rupa dapat berupa gambar, patung, cetakan, dan karya lainnya. Bisa terjadi ekspresi secara spontan tanpa diperintah dari luar. Sebab ada dua ekspresi yang terjadi, yaitu ekspresi kreatif dan ekspresi tidak kreatif. Yang kedua adalah sebagai media komunikasi. Keinginan berkomunikasi dapat melalui berbagai media seperti suara, tulis, gerak, dan gambar. Melalui suara, komunikasi dapat diwujudkan dalam bentuk nyanyian atau musik. Dan yang ketiga, sebagai media pengembangan bakat. Kesempatan kita yang berbakat untuk memelihara dan mengembangkan bakatnya sejak masa sekolah seperti saat ini, sehingga dapat menjadi seni rupa. Yang keempat, sebagai media kemampuan berpikir. Bermain di bak pasir akan menantang anak untuk bertanya atau berpikir mengapa pasir tidak dapat disusun meninggi tanpa diberi air, tetapi tanah liat dapat dibentuk dengan mudah jika kandungan airnya tepat. Nah, kegiatan seperti itu dapat memotivasi kita untuk berpikir dan mengambil kesimpulan. Secara umum, otak kiri memainkan peranan penting dalam pemrosesan logika, kata-kata, matematika, dan urutan, atau yang disebut sebagai otak yang berkaitan dengan pembelajaran akademis. Otak kanan berkaitan dengan irama, rima, musik, gambar, dan imajinasi, atau yang disebut sebagai otak berkaitan dengan aktivitas kreatif. Kedua belah otak dihubungkan oleh korpus kolosum yang secara konstan menyeimbangkan pesan-pesan yang datang dan menghubungkan gambar yang abstrak dan holistik dengan pesan konkret dan logis. Kedua otak, yaitu otak kanan dan otak kiri, sangat penting. Karena itu, keduanya harus dikembangkan secara seimbang agar fungsi masing-masing belahan berjalan seimbang dan saling menguatkan. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini membahas tentang musik etnik dan musik non-etnik. Musik etnik adalah musik yang dikembangkan pada suatu suku atau budaya. Sedangkan musik non-etnik adalah musik yang dikembangkan secara modern. Perbedaan musik etnik dan non-etnik adalah yang pertama,
Bahasanya, bahasa yang digunakan musik etnik adalah memakai bahasa daerah setempat, sedangkan musik non-etnik menggunakan bahasa yang sifatnya lebih universal atau umum. Yang kedua, instrumen atau alat musiknya juga berbeda. Musik etnik, alat musiknya bersifat tradisional dan berasal dari daerah tersebut, seperti kecapi, rebana, gamelan, rebana, dan lain sebagainya. Sedangkan musik non-etnik, alat musiknya bersifat lebih modern dan umum, seperti piano, keyboard, gitar, drum, dan lainnya. Dan tujuannya pun berbeda. Musik etnik menggunakan musik tradisional yang sering digunakan sebagai pengiring acara ritual adat. Sedangkan musik non-etnik, musiknya sering digunakan untuk mencari keuntungan atau ekonomi. Dan tempo yang digunakan musik etnik mempunyai tempo yang cenderung lebih lambat. Dan sedangkan musik modern mempunyai tempo yang lebih cepat. Dan fungsinya pun berbeda. Musik tradisional difungsikan sebagai media berekspresi masyarakat daerah, sedangkan musik modern difungsikan sebagai sarana aktualisasi diri individu atau kelompok. Persamaan dari musik etnik dan musik non-etnik yaitu sama-sama untuk hiburan, sama-sama untuk diungkapkan dalam bentuk suara dan iringan alat musik, sama dihasilkan dari ekspresi manusia. Mengapa kita perlu mengetahui musik etnik? Karena agar kita dapat mengenal ragam budaya, memperkaya jenis musik, menumbuhkan rasa percaya diri dan kreativitas, meningkatkan kecerdasan emosi, karena semua kekayaan dan warisan budaya Indonesia wajib dilestarikan. Selain bernilai tinggi, secara edukasi budaya Indonesia mengajarkan moral kehidupan masyarakat Indonesia sebagai manusia yang berakal. Sekian untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi musik sebagai sarana atau prasarana upacara atau ritual, musik sebagai hiburan, musik sebagai pertunjukan, dan musik dalam dunia pendidikan. Fungsi musik sebagai sarana atau prasarana upacara atau ritual adalah sebagai sarana upacara adat. Musik-musik dimainkan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kesan dan mendukung kegiatan upacara adat. Misalnya, suku Sunda menggunakan musik angklung pada waktu melaksanakan upacara seren tahun ketika panen padi. Contoh lainnya itu gong, angklung, gendang, atau seruling. Musik sebagai hiburan bertujuan mendatangkan kesenangan dan kepuasan batin pada orang-orang yang memainkan dan mendengarkannya. Hal ini dapat dinilai dari melodi ataupun liriknya. Hiburan yang mengandung komedi menjadi yang paling banyak diminati. Komedi merupakan suatu karya yang bersifat lucu yang pada umumnya bertujuan untuk menghibur dan menimbulkan tawa. Yang selanjutnya, musik sebagai pertunjukan memiliki arti bahwa musik ditujukan sebagai alat komunikasi yang baik serta dapat merelaksasikan otak dan hati kita. Serta musik juga dapat digunakan dalam sarana pertunjukan daerah seperti tarian tradisional atau daerah. Dan musik di dalam dunia pendidikan. Musik adalah salah satu cara untuk merangsang pikiran sehingga siswa dapat menerima materi pembelajaran dengan baik. Musik baik digunakan untuk media pembelajaran karena musik menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Berarti,
menyeimbangkan antara aspek intelektual dengan aspek emosional. Dalam pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, harus ada keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri, apalagi materi-materi yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Selain itu, mengapa musik bisa dijadikan media pembelajaran? Karena musik dapat merangsang kecerdasan. Berikut ada beberapa lirik lagu yang bertemakan mencintai Tuhan, mencintai orang tua, mencintai tanah air, dan mencintai alam dan lingkungan. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang notasi, interval, dan juga tangga nada. Notasi musik adalah sistem penulisan karya musik. Dalam notasi musik, nada dilambangkan oleh not. Tulisan musik disebut partitur. Arti musik ditulis menggunakan serangkaian notasi bergantung pada jenisnya. Jenis notasi musik yang paling sering digunakan ialah not angka dan not balok. Berbeda jenisnya, maka berbeda pula cara penulisannya. Notasi musik yang menggunakan simbol angka disebut notasi angka. Notasi angka digunakan untuk menulis nada yang sudah dikenal dengan bunyi do atau angka 1, re 2, mi 3, fa 4, sol 5, la 6, si 7, dan do i. Untuk penulisan notasi angkanya, nada tinggi akan diberikan titik pada bagian atas angkanya. Sedangkan untuk nada rendah, titik akan diletakkan di bagian bawah angkanya. Notasi angka cukup banyak digunakan dan dianggap lebih mudah dibaca dibandingkan jenis notasi musik lainnya. Notasi balok dibanding dengan notasi angka, jenis notasi ini jauh lebih lengkap penulisannya. Notasi balok ditulis menggunakan gambar atau simbol yang memiliki makna nilai tertentu. Penulisan notasi balok didasarkan pada para nada yang memiliki lambang berbeda untuk tiap nadanya. Perbedaan lambang juga menunjukkan durasi serta ketinggian nada tersebut. Notasi angka dan balok memang paling banyak digunakan. Namun, selain dua jenis ini, ada notasi gambar dan simbol yang juga digunakan. Interval adalah jarak frekuensi hasil bagi antara nada satu ke nada yang lainnya, baik jarak nada ke atas atau jarak nada ke bawah. Setiap interval nada memiliki jarak yang berbeda dan setiap interval nada memiliki nama tersendiri. Interval memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu prim, yaitu interval nada dari nada satu ke nada yang sama. Misalnya dari nada do ke do. Yang kedua, second, yaitu interval nada dari nada satu ke i atas atau di bawahnya, misalnya nada do ke re. Yang ketiga ada terts, yaitu interval nada dari nada satu ke nada ketiga, misalnya nada do ke mi. Dan yang keempat, quart atau quart, yaitu interval dari nada ke-1 ke nada keempat di atasnya, misalnya nada do ke fa, re ke so, mi ke la, dan sebagainya. Yang kelima ada quint, adalah interval 5 nada. Yang keenam sect, adalah interval 6 nada. Yang ketujuh septim, adalah interval 7 nada.
Yang kedelapan adalah oktav, yaitu interval 8 nada. Dan selanjutnya ada tangga nada adalah susunan yang berjenjang dan berasal dari nada-nada pokok dari sebuah sistem nada. Mulai dari nada dasar sampai dengan nada oktav, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi, interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lain. Tangga nada pentatonis atau pentatonic scale adalah tangga nada yang punya 5 nada yang berbeda. Penggunaannya bisa untuk musik tradisional maupun musik modern. Musik dari tangga nada pelog punya karakteristik yang menenangkan dan punya kesan penghormatan. Tangga nada ini punya 5 nada yang perbedaan jaraknya cukup besar, yaitu do, mi, fa, sol, dan si. Sedangkan tangga nada selendro punya karakteristik musik yang menyenangkan dan lincah. Tangga nada ini mempunyai 5 nada yang perbedaan jaraknya kecil, yaitu do, re, mi, sol, dan la. Tangga nada diatonis atau diatonic scale adalah tangga nada yang punya 7 nada berbeda dalam satu oktav. 7 nada inti lalu diakhiri dengan 1 nada pengulangan. Tangga nada ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tanda tempo dan macam-macam dinamika. Yang pertama ada tanda tempo. Tanda tempo digunakan dalam bidang musik. Tanda tempo menunjukkan kecepatan dalam lagu yang memiliki irama pada saat akan dinyanyikan dan biasanya dapat ditulis dalam sisi lagu. Tanda tempo biasanya digunakan oleh seorang komposer atau pencipta lagu. Menurut Allen Winold dalam bukunya yang berjudul Introduction to Music Theory, tanda tempo adalah kecepatan beat di dalam musik. Beat sendiri merupakan ketukan dalam 1 menit lagu yang dinyanyikan. Lagu dengan tanda tempo cepat akan dinyanyikan dengan gembira dan semangat. Lagu dengan tempo sedang bersifat lebih gembira dan megah. Sementara lagu dengan tempo lambat digunakan untuk menyanyikan lagu sedih, syahdu, dan romantis. Terdapat beberapa macam tanda tempo yang digunakan di dalam musik. Dikelompokkan menjadi tempo lambat atau slow tempos, tempo sedang atau modern tempos, dan tempo cepat atau fast tempos. Yang kedua ada dinamika musik. Dinamika musik adalah tanda untuk memainkan volume nada secara nyaring atau lembut. Dinamika biasanya digunakan oleh komposer untuk menunjukkan bagaimana perasaan yang terkandung di dalam suatu komposisi, apakah itu riang, sedih, datar, atau sifat menyerang. Ada beberapa jenis dinamika dalam musik. Yang pertama, pianissimo atau PP, yaitu suara yang dihasilkan sangat lembut. Yang kedua, piano, yaitu suara yang dihasilkan lembut. Yang ketiga, mezzo piano, suara yang dihasilkan agak lembut. Yang keempat, mezzo forte, yaitu suara yang dihasilkan agak nyaring. Dan yang kelima, forte, atau suara yang dihasilkan nyaring. Yang keenam, fortissimo, yaitu suara yang dihasilkan sangat nyaring. Yang ketujuh, crescendo, suara yang dihasilkan bertahap nyaring. Dan yang kedelapan, descrescendo, yaitu suara yang dihasilkan bertahap lembut. Birama 2/4 artinya dalam tiap-tiap batang garis
yang dinamika 1 birama ada 2 ketukan dengan hitungan 1 dan 2. Dalam tiap ruas birama terdapat 2 buah not 1/4. Birama 3/4 artinya dalam tiap-tiap batang garis yang dinamakan 1 birama ada 3 ketukan dengan hitungan 1, 2, dan 3. Dalam tiap ruas birama terdapat 3 buah not 1/4. Dan birama 4/4 artinya dalam tiap-tiap batas garis yang dinamika 1 birama ada 4 ketukan dengan hitungan 1, 2, 3, dan 4. Untuk pembelajaran kali ini sampai di sini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.